Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaira dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara antara lain ada 4 macam, yaitu 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Inggris, 4. Belanda. Orang Portugis adalah bangsa Eropa yang paling pertama masuk ke Indonesia adalah benua Afrika. Orang Spanyol masuk ke Indonesia adalah benua Amerika dan Samudra Pasifik. Inggris, Belanda mengikuti jalur Portugis. Kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka untuk mendominasikan sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 usaha penyebaran Katolik. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui Goa, India, dan Malaka. Tahun 1487, Portugis dipimpin Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Pada tahun 1498, dipimpin sampai di Goa, India. Pada tahun 1511, dari India, Portugis ekspedisinya dipimpin oleh Alfonso. Di perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara, pada tahun Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Pada awalnya, bangsa Portugis melakukan perjanjian dagang di Kerajaan Sunda pada tahun 1512 karena mendapatkan penyerangan raja-raja Islam di Jawa, seperti Demak dan Banten menguasai pantai utara Jawa. Bangsa Portugis mengalihkan arah Kepulauan Maluku. Terdiri kerajaan dari berperang satu sama lain. Portugis tiba di Ternate pada tahun 1512. Maluku dan Sultan Ternate baik kepada Portugis, membeli rempah-rempah di Ternate para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore atau Ternate di Maluku diperintahkan oleh Darus meminta bantuan Portugis mendirikan benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis permintaan Sultan Ternate mendirikan benteng tersebut harus dibayar mahal, dimonopoli. Perdagangan rempah-rempah perjanjian tersebut antara Portugis dan Spanyol pada tahun 1509 dilakukan perjanjian Saragossa. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Bangsa Spanyol melihat keberhasilan bangsa Portugis jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Menjelajahi samudra, jalur pelayaran ke Asia dilakukan oleh bangsa Spanyol. Penjelajah Magellan pelayaran jalur arah barat Samudra Atlantik, Selat Benua Amerika, dan Selat Sempit diberi nama Magellan. Samudra Pasifik arah barat di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Tewasnya Magellan pelayaran berhenti di bawah pimpinan pelayaran terus dilakukan di Spanyol pada tahun 1522. Pada tahun 1521, 2 kapal di Spanyol berhasil mencapai Maluku. Persaingan Ternate dan Tidore memberikan dukungan kekuatan Portugis. Spanyol diterima masyarakat, dijadikan oleh kerajaan Tidore. Tidore bermusuhan kerajaan Ternate dengan Portugis, merupakan pelanggaran hak monopoli. Karena timbul persaingan, terjadi perang besar kedua bangsa tersebut. Diselesaikan perjanjian Saragossa. Spanyol dari wilayah Maluku ke Filipina. Portugis berkuasa di Maluku melakukan aktivitas monopoli perdagangan.
Kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Bangsa Inggris adalah pada waktu Nusantara dimonopoli orang Belanda, membeli rempah-rempah Belanda saat Belanda dikuasai oleh Spanyol, satu saingan Inggris. Pembelian rempah-rempah dari Portugis. Situasi itu tidak berlangsung lama, terjadi perang 80 tahun di Inggris maupun Portugis. Tidak lagi dapatkan rempah-rempah dari Portugis. Orang Inggris melakukan pelayaran ke timur mencari rempah-rempah. Inggris mengikuti jalur Portugis, tiba di India. Inggris berupaya kedudukan di India, perusahaan dagang di India pada tahun 1600. Pada awal, Inggris memasuki Maluku, tiba di Belanda pada tahun 1601. Terjadi perselisihan Belanda terlebih dahulu di Maluku, memperkuat pemerintah Inggris ke Banten, mengadakan perdagangan Inggris ke Banten di tahun 1602. Dipimpin Sultan Banten memberi izin Inggris mendirikan sebuah dagang di daerah Banten. Inggris berhasil mendirikan dagang di daerah lain seperti Ambon, Makassar, Jepara, Jayakarta pada tahun 1604. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Bangsa Belanda pertama masuk ke Nusantara pada tahun 1596. Kedatangan Portugis dan Spanyol membeli rempah-rempah di Belanda dipengaruhi dan didominasikan Spanyol dan Portugis. Dibagi dua bangsa penguasa pada tahun itu, Belanda membeli rempah-rempah di Portugis. Spanyol menguasai wilayah Belanda, dilarang menerima membeli rempah-rempah di Portugis. Spanyol dan Portugis merahasiakan kepulauan Nusantara dari bangsa Eropa. Kapal Belanda dan kapal Portugis melakukan penjelajahan, membuat kelebihan dan kekurangan pelayaran dilakukan Portugis. Kedatangan pertama, 4 kapal Belanda dipimpin di Pelabuhan Banten pada tanggal 27 bulan Juni tahun 1596. Kolonialisme Belanda di Nusantara. Dari Banten, rombongan pelayaran ke arah timur, menyusuri pantai utara Jawa ke Bali. Menjadi orang paling berpengaruh sebagai kapal berperilaku buruk. Kedatangan diterima orang Nusantara mengubah menjadi perseteruan dan peperangan. Rombongan Inggris berhasil ke Belanda pada tahun 1597 serta banyak peti rempah-rempah. Pertama pelayaran Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara dianggap sukses. Yang kedua, keberhasilan rombongan pelayaran mendorong di Belanda wilayah Nusantara. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal dari Belanda mengikuti rombongan kapal-kapal tersebut. Kapal pemerintahan Republik Belanda pada tahun 1581 sampai 1806 milik perusahaan swasta Belanda. Rombongan pelayaran kedua dipimpin bersikap berhati-hati, tidak mencoba melawan para penguasa lokal di Nusantara. Pada bulan Maret 1599, rombongan berhasil ke Maluku, untung besar di Belanda kembali. Kedatangan ketiga, pada tahun 1601, sebanyak 14 buah kapal dari Belanda ke Nusantara. Pelayaran diikuti langka Belanda monopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Nusantara, melakukan kerja sama kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara. Akhirnya, Belanda terbilang cukup sukses di monopoli perdagangan rempah-rempah. Dari ketiga gelombang kedatangan persaingan dagang perusahaan Belanda,
Orang Belanda mengirimkan kapal dagangnya di wilayah Nusantara. Persaingan mendorong persatuan dagang Belanda disebut VOC pada tahun 1602. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.